Pemirsa, petugas berhasil mengevakuasi jenazah pilot pesawat tempur jenis T-50I Golden Eagle yang jatuh di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Warga membantu petugas untuk mencari dan mengumpulkan serpihan pesawat. Upacara pelepasan jenazah Letu Penerbang Alan Sapitra Indra Wahyudi dipimpin oleh Danlanut Iswahyudi, Marsma TNI M. Untung Suropati di Skuadron 15 Wing 3. Keluarga mengiringi jenazah untuk diterbangkan ke Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk dimakamkan di Jakarta. Letu Penerbang Alan Sapitra Indra Wahyudi adalah perwira penerbang lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2015 dan Sekolah Penerbang TNI AU tahun 2017. Letu Alan gugur saat tugas latihan terbang pada Senin malam dan meninggalkan seorang istri yang baru dinikahinya pada 2021. Kadispen TNI AU Marskal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah menjelaskan kecelakaan terjadi saat hendak kembali ke pangkalan namun terjadi hilang kontak dan kemudian dilaporkan terjatuh. 1907 itulah kontak terakhir pesawat Tempo 509 yang pilot oleh Letu Alan. Kemudian semenjak lost contact, kemudian dicoba dikontak oleh petugas lalu lintas udara di Laut Iswahyudi, tidak berhasil dikontak. Masih dari Polsek Blora, jadi menyampaikan bahwa ada pesawat. Jenazah Letu Penerbang Alan Sapitra Indra Wahyudi berhasil ditemukan pada Selasa siang setelah pasukan bantuan diterjunkan dan dibantu warga sekitar mencari serpihan pesawat tempur T-50I Golden Eagle dan jenazah pilot. Lokasi jatuhnya pesawat sekitar 5 km dari desa terdekat. Warga dengan sukarela membantu dengan membuka jalan ke tengah hutan menggunakan sabit dan peralatan lain. Selain menemukan sejumlah bagian penting dari badan pesawat, kotak hitam pesawat tempur T-50I Golden Eagle juga telah ditemukan. Namun belum terkonfirmasi secara teknis mengenai nama dan fungsi alat tersebut. Pesawat tempur T-50I Golden Eagle Lanut Iswahyudi jatuh di daerah Nginggil, Kecamatan Kradenan, Blora, Jawa Tengah, Senin malam. Pesawat take off dari Lanut Iswahyudi pukul 18.24 waktu Indonesia Barat dan dinyatakan hilang kontak pada pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Pesawat diawaki oleh Letu Penerbang Alan Sapitra. Sejumlah warga di desa Nginggil Blora mengaku mendengar suara ledakan cukup keras sebanyak 1 kali. Setelah didatangi ternyata banyak serpihan logam yang merupakan pesawat tempur yang dinyatakan hilang. Sementara penyebab jatuhnya pesawat hingga kini belum diketahui. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban tenggelamnya KM Cahaya Arafah di perairan desa Tokaka, Halmahera Selatan mengamuk dan mengusir tim SAR gabungan yang mencari 13 korban hilang. Warga kesal karena tim SAR lambat menolong korban. Masyarakat percaya. Ayo kerja sendiri. Masyarakat turun kerja sendiri. Amukan puluhan warga mengancam tim SAR gabungan terjadi saat kapal Basarnas dengan kru tim SAR gabungan sedang berlabuh di pelabuhan desa Tokaka, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Puluhan warga yang merupakan keluarga korban kapal tenggelam KM Cahaya Arafah ini kesal lantaran lambatnya pertolongan dari tim SAR sehingga menyebabkan hilangnya 13 penumpang termasuk 2 balita perempuan. Warga kesal dan melempari tim SAR dengan batu. Hal ini lantaran hingga siang tadi tim SAR belum juga turun menyelamatkan korban yang diduga terjebak di dalam kapal. Menuju ke lokasi untuk membawa peralatan selam dari unit siaga Bacan. Jadi seperti itu diharapkan masyarakat untuk mari kita sama-sama saling membantu. Sementara tim SAR gabungan saat ini mendapatkan dukungan dari Lantamal Ambon yang mengirimkan 2 armada yakni KN Albacora dan KN Ular Laut. Sedangkan Kamla Sulawesi Utara mengirimkan armada KN Gajah Laut. Dari Ternate Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kapal penumpang KM Cahaya Arafah tenggelam di Tanjung Tokaka, perairan Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kapal yang mengangkut 66 penumpang dan 4 ABK ini tenggelam akibat dihantam cuaca buruk. Proses evakuasi puluhan penumpang KM Cahaya Arafah yang dilakukan oleh masyarakat desa Tokaka, Maluku Utara berjalan dramatis.
KM Cahaya Arafah tenggelam di Tanjung Tokaka, perairan Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, usai bertolak dari Pelabuhan Bastiong, Kota Ternate, menuju Samo, Kabupaten Halmahera Selatan pada pukul 8.30 WIT. KM Cahaya Arafah mengangkut 66 penumpang, 4 anak buah kapal dengan muatan 21 ton. 13 orang diantaranya hingga kini masih hilang. Diduga kapal tenggelam akibat dihantam cuaca buruk. Itu dengan mengangkut penumpang berjumlah 66 orang sesuai dengan manifest dan barang 21 ton. Kondisi cuaca pada saat keberangkatan itu ya cerah, ya, tidak bergelombang. Hingga kini tim gabungan masih berupaya mencari penumpang KM Cahaya yang hilang di Laut Halmahera Selatan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan sopir truk tangki Pertamina dalam kasus kecelakaan di Transyogi Cibubur, Bekasi sebagai tersangka. Tidak hanya itu, pengguna jalan di lokasi kecelakaan mengeluhkan keberadaan traffic light yang dinilai tidak tepat. Setelah penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara, Polda Metro Jaya menetapkan 1 tersangka dalam kasus kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang. Tersangka itu adalah Supardi, sopir truk tangki Pertamina. Diduga rem truk tangki yang dikendarai Supardi tidak berfungsi saat melintas di kawasan Transyogi, Bekasi. Sementara itu, keluarga dan kerabat mengantarkan Adi Nur Cahyanto ke peristirahatan yang terakhir di TPU Tambarehe, Cilodong, Kota Depok. Adi Nur Cahyanto yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring ini 1 dari 10 korban tewas akibat ditabrak truk tangki Pertamina di Transyogi Cibubur, Bekasi. Terkait kecelakaan ini, perwakilan PT Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf dan bela sungkawa kepada keluarga korban. PT Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf dan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban. PT Pertamina Patraniaga akan bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan yang terjadi dan mengupayakan penanganan maksimal pada seluruh korban. Usai kecelakaan maut, pengguna jalan di lokasi kecelakaan mengeluhkan keberadaan lampu pengatur lalu lintas atau traffic light yang dinilai tidak tepat. Salah satu korban yang selamat dalam kecelakaan maut mengatakan keberadaan traffic light selain mengakibatkan kemacetan juga dinilai kerap kali menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Ada, dari sana kan turunan Pak, turunan terus ketemu lampu merah jek. Mobil muatan mang tetap rem tuh nggak kena, gitu. Lain mobil-mobil kecil, mobil-mobil kayak gini mah istilahnya aman. Kalaupun turun bisa kan kuat, gitu. Sebelumnya kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina dan sejumlah kendaraan di Jalan Transyogi Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan 10 orang tewas. Sedangkan beberapa orang yang mengalami luka-luka kini masih dalam perawatan Rumah Sakit Permata Cibubur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut di Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat untuk mengungkap kronologi kecelakaan yang menewaskan 10 orang. Selama proses olah TKP, lokasi kejadian disterilkan. Olah TKP dimulai pukul 9 pagi dengan melibatkan sejumlah unsur terkait. Selama proses olah TKP, lokasi kecelakaan disterilkan. Olah TKP dilakukan untuk mengungkap gambaran dan kronologi kecelakaan maut. Polisi menggunakan metode TAA atau Traffic Analysis Accident dan mengambil 13 lokasi pemotretan dengan menggunakan scanner. 13 ini nanti kita bisa menggambarkan kronologis terjadinya awalnya suatu kecelakaan, yaitu pada awal, saat, sampai dengan akhir terjadinya kecelakaan. Dengan adanya alat ini tentunya kami betul-betul ingin menggambarkan situasi bagaimana terjadi kecelakaan dan kita akan menentukan titik tumbur pertama, karena di sini titik tumburnya banyak sekali. Ada 10 roda 2, ada 2 roda 4. Satu korban meninggal dunia kecelakaan maut tiba di rumah duka di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Sementara korban pasangan suami istri dimakamkan di tempat pemakaman TNI Angkatan Laut, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Muhammad Ruslan, 43 tahun, salah satu korban kecelakaan maut di Jalan Alternatif Transyogi Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, tiba di rumah duka di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Saat peristiwa naas terjadi, korban dalam perjalanan mengantar barang dari kantornya menuju kawasan Cibubur. Korban meninggalkan seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Rencananya, jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Kemanggisan Pulo, Jakarta Barat. Sementara itu, kedua jasad suami istri korban kecelakaan maut yang terjadi di jalur alternatif Cibubur, Bekasi, Selasa siang langsung dimakamkan secara militer. Kecelakaan maut truk tangki Pertamina di jalur alternatif Cibubur, Bekasi menewaskan pasangan suami istri Peltu Suparno dan Priyastini. Almarhum Peltu Suparno meninggalkan satu orang anak yang duduk di bangku kuliah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kasus kekerasan seksual di SMA SPI Kota Batu yang menjerat Julianto Eka Putra akan memasuki babak baru dengan agenda sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Malang. Jelang sidang, Komnas Perlindungan Anak memastikan JE masih berada di Lapas Malang. Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Kunjungan Komnas PA guna memastikan Julianto Eka Putra atau JE, pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia SPI, Kota Batu tetap berada di dalam tahanan dan dalam kondisi baik jelang sidang tuntutan. Kira dengan ditahannya Saudara Julianto sebagai terdakwa predator kejahatan seksual, saya kira ini adalah peristiwa yang bagaimana membangun opini publik ya, bahwa kejahatan seksual itu tidak boleh toleransi, tidak boleh tebang pilih, ya, harus berkeadilan dan sebagainya. Sementara itu, kuasa hukum JE, Hotma Sitompul, berharap pengadilan nantinya tidak terpengaruh oleh opini masyarakat. Kita fokus pada pembelaan dulu. Kita nggak khawatir kok. Kan orang mesti dihukum berdasarkan bukti yang ada. Kalau nggak ada bukti, boleh itu hakim-hakim jalanan. Kami meminta dengan segala hormat, pengadilan tidak terpengaruh oleh opini-opini dalam masyarakat. Jelang sidang tuntutan, 2 unjuk rasa berlangsung di kantor Kejari Kota Batu, di mana masa menuntut jaksa bekerja maksimal di Pengadilan Negeri Malang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sambut kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif, Menparekraf Sandiaga Uno mempersiapkan ekosistem ekonomi kreatif melalui Tata Kreatif Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno mengisi workshop pengembangan kabupaten kota atau Kata Kreatif Indonesia di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam workshop di Gedung Nasional Maharajo di Rajo, Sandi mengatakan Tanah Datar mempunyai potensi besar pada sektor seni pertunjukan. Tanah Datar memiliki ragam kesenian yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekraf. Dengan workshop diharapkan para pelaku ekraf dapat meningkatkan kapasitas yang dimiliki sehingga dapat bersaing dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Saya salut, saya yakin ini akan menciptakan begitu banyak peluang usaha dan lapangan kerja. Tugas Pak Wakil Bupati beserta seluruh jajaran BPD semua untuk menyiapkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan kaum milenial untuk memberikan dukungan kepada Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024. Milenial pendukung Ganjar menggelar Jabar Fun Fest, sementara milenial pendukung Sandiaga menggelar pelatihan minuman kekinian. Beragam cara dilakukan milenial dalam mengenalkan Sandiaga Uno untuk maju menjadi calon presiden tahun 2024 mendatang. Salah satunya relawan UKM Sahabat Sandi yang menggelar pelatihan minuman kekinian di Jakarta. Relawan menilai pelatihan ini merupakan bukti nyata program Sandiaga untuk membantu milenial dalam membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan. UKM Sahabat Sandi menggelar pelatihan serupa tidak hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia. Sementara ribuan mahasiswa dan milenial yang tergabung dalam Ganjar Milenial Jawa Barat menyelenggarakan Jabar Ganjar Fest di alun-alun Pamprokan, Pangandaran. Acara ini digelar untuk mengenalkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI.
Hamdan Saifullah, koordinator wilayah Ganjar Milenial menyebut sekitar 2.200 peserta datang dari berbagai daerah, mulai dari Pangandaran, Cianjur hingga Cirebon. Ganjar Milenial selaku wadah kaula muda akan terus memberi dukungan dengan berbagai kegiatan agar elektabilitas Ganjar unggul jauh dari pesaingnya. Pemirsa, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menggelar media briefing terkait strategi percepatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Acara digelar di kantor BRGM Jakarta Pusat dan dihadiri oleh 5 pembicara. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM akan merehabilitasi 11.000 hektar kawasan mangrove selama tahun 2022. Penanaman bibit mangrove di lahan seluas 11.000 hektar yang menjadi sasaran program rehabilitasi akan dilakukan sesuai dengan musim buah mangrove di setiap kawasan. Rencananya penanaman akan dilakukan bulan Agustus, September, Oktober. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kelompok Kerjasama Hukum dan Hubungan Masyarakat BRGM, Didi Wurjanto, yang menjadi moderator pada media briefing yang digelar BRGM pada Selasa siang. Mempunyai peran penting dalam hal mengurangi panas bumi, karena kita menyerap emisi dan kami menyimpan cadangan emisi untuk tidak dikeluarkan. Nah, inilah yang dipelopori oleh Bapak Presiden dalam hal ini atas nama Indonesia untuk mengatasi adanya bahaya dari perubahan iklim yang sangat drastis. BRGM selama tahun 2021 melakukan rehabilitasi mangrove di lahan seluas 34.911,72 hektar, melampaui target area rehabilitasi mangrove seluas 33.000 hektar yang ditetapkan tahun sebelumnya. BRGM ditargetkan merehabilitasi 600.000 hektar kawasan mangrove di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat sampai tahun 2024. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi dan Di Bernardi, iNews melaporkan. PT MNC Land Tbk terus melakukan penyelesaian pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK MNC Lido City, di mana target resmi beroperasi pada kuartal 4 2022. Proyek ini juga mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum saat meninjau langsung dan merasakan segarnya udara di MNC Lido City. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum melihat langsung perkembangan pembangunan kawasan ekonomi khusus MNC Lido City yang dikembangkan PT MNC Land Tbk. Kawasannya yang indah, luas, serta udaranya yang sangat segar menjadi keunggulan KEK MNC Lido City untuk menyambut wisatawan dan berkontribusi besar dalam peningkatan pariwisata serta perekonomian setempat. UU Ruzanul Ulum mengaku bangga dan memuji kawasan ini sebagai surganya Jawa Barat. Saya sangat bangga sekali. Ada KEK yang dibangun oleh MNC di sini, sangat luar biasa, indah sekali, kawasannya juga banyak, luas, kemudian udaranya sangat segar. Ini udah jam 12 lebih, tapi kita bisa rasakan ini, udaranya sangat segar, tidak panas. Di saat di bawah ini suasana jam segini sudah nggak kuat kalau nggak pakai AC, tapi di sini segar sekali, dingin. Jadi ini adalah merupakan, saya katakan, surganya Jawa Barat di sini. Kita sangat disupport ya, tapi jangan melupakan juga daerah. Jadi saya sudah sampaikan juga bahwa multiplier effect ya, baik direct employment-nya, indirect employment-nya dari kawasan ini akan sangat luar biasa bagi daerah untuk percepatan dari LPE ya, laju pertumbuhan ekonomi daerah. Secara bertahap, MNC Lido City akan segera dibuka untuk umum. Direncanakan, MNC Lido City akan resmi beroperasi pada kuartal keempat tahun 2022. Tahun ini, wisatawan bisa menikmati objek wisata Lido Music and Art Center, lapangan golf and country club berstandar PGA, serta MNC Park Lido. Dari Bogor, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Banjir melanda Thailand Selatan pada Selasa, puluhan rumah terendam banjir. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara.